warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Wafhamna ala syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita kepada ayat 165. InsyaAllah kita bicarakan sampai 166 dari surat Al-Baqarah. Arti ayat: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan setengah daripada manusia atau sebagian daripada manusia, orang yang mengambil ia dari selain Allah akan menjadi tandingan, bilangan. Yuhibbunahu, mencintai mereka akan mereka yang mereka jadikan tandingan itu. Kahubbillah, juga seperti mencintai Allah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman lebih sangat nisbat cinta bagi Allah. Jadi orang beriman itu lebih mencintai Allah daripada lain. Walau yaral lazina zalamu, dan jika melihat orang-orang yang zalim, iz yarawna azab, yaitu seketika melihat mereka akan azab, annal quwwata lillahi jami'a, bahwasanya kekuatan itu adalah milik Allah sekalian. Wa inna Allaha syadidul azab, dan bahwasanya Allah sesangat-sangat mengazab. Istabarra allazina tubi'u, ingatlah seketika berlepas diri orang-orang yang diikut, minal lazina taba'u, dari orang-orang yang mengikut, wa ra'awul azab, dan mereka melihat akan azab, wa taqatta'at bihimul asbab, dan hilanglah atau putuslah dengan mereka itu segala sebab. Artinya mereka tidak dapat lagi membuat sesuatu kebaikan. Masih Allah berbicara tentang manusia. Berarti manusia itu bermacam-ragam. Setengah daripada manusia itu orang yang mempersyirikatkan Allah dengan selain Allah. Jadi mengambil selain daripada Allah akan menjadi bilangan. Maksudnya mereka bersyirikatkan Allah dengan yang lain Allah. Nah, mereka mencintai yang mereka ikut itu seperti mencintai Allah. Mereka mendakwakan juga dirinya beriman, tapi dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman adalah mereka lebih sangat cintanya kepada Allah dibandingkan kepada yang lain. Pada suatu saat orang-orang zalim akan melihat azab. Maka saat itu akan terjadilah berbagai macam keadaan. Dan Allah itu adalah sangat. Itu bagaimana bebasnya. Nah, dan kemudian nanti pada suatu saat orang-orang yang tadinya diikut oleh mereka sebagai manusia tadi akan berlepas diri. Berarti
hati-hati dalam kehidupan di permukaan bumi. Manusia harus hati-hati untuk mengikut. Ya, jangan sampai terikut orang-orang yang tidak memegang amanah, yang tidak mau bertanggung jawab, sebab mereka itu nanti akan berlepas diri di hari itu. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada saat itu tidak ada lagi sebab yang dapat dibuat. Ya, sebab itu harus hanya dapat dibuat di permukaan bumi. Jadi untuk mendapatkan pahala, buatlah sebab di dunia. Kalau tidak dibuat, habis, tidak bisa membuat sebab. Kalau ingin dosa diampuni, buatlah sebab. Nah, sebaliknya juga demikian. Orang-orang yang tidak berilmu, yang tidak mengenal kebenaran Allah, dengan tidak sengaja mereka pun bisa dikatakan membuat sebab untuk memasukkan diri mereka ke dalam murka atau ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang manusia itu adalah makhluk yang aneh. Artinya mereka turun naik. Jadi manusia itu tidak tetap, bisa naik ke alam yang lebih tinggi dan bisa turun ke alam yang lebih rendah. Itulah manusia. Jadi kalau kita buatkan di dalam catatan, manusia itu pada mulanya berada pada pertengahan, stabil. Nah, naik tidak, turun tidak. Itulah manusia. Manusia di saat itu lahir ke permukaan bumi sudah diberi oleh Allah berbagai macam kebutuhannya. Kebutuhan yang bersifat lahiriah atau fisik dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu disebut dengan amanah yang harus dipertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mata itu akan dipertanggungjawabkan. Apabila mata itu dipergunakan kepada yang tidak dibenarkan oleh Allah, itu akan ditagih nanti, ya, akan dibayar nanti, tentunya dengan azab. Tapi kalau mata itu dipergunakan kepada yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, itu juga nanti akan dibalas, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulut pun begitu, telinga pun seperti itu, lidah pun seperti itu. Tak ada satu pun yang tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah diberi oleh Allah. Jadi manusia itu mulai dari lahir sudah diberi mata, telinga, kaki, tangan dan lain sebagainya. Tapi masih stabil. Belum membuat dirinya itu menjadi naik ke alam yang lebih baik, belum membawa dirinya itu turun kepada alam yang lebih rendah. Stabil di tengah-tengah. Begitu manusia tadi sampai mencapai akhil balik, artinya balik berakal, maka saat itulah manusia apabila mempergunakan yang diberi Allah tadi secara tidak benar, maka beransur-ansur turun ke bawah. Tapi kalau manusia itu mempergunakan apa yang diberi oleh Allah itu dengan secara benar, maka akan beransur-ansur naik. Sudah itu gitu. Jadi mulai dari balik berakal sebetulnya kita sudah bergeser tuh dari posisi pertama tadi. Mata belum mendatangkan dosa, belum mendatangkan pahala. Telinga belum mendatangkan pahala, belum mendatangkan dosa. Nah, tapi kalau sudah balik berakal, mulai apakah naik beransur-ansur atau turun beransur-ansur, tergantung kepada pemanfaatan daripada apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat batin, kemampuan spiritual, kemampuan rohani. Mereka itu ada rasa takut, mereka itu ada rasa harap, mereka manusia diberi rasa malu, manusia diberi macam-macam rasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada kecil sampai balik berakal, rasa merasa tadi belum mendatangkan efek buruk. Ya, setengah ulama mengatakan itu efek baik sudah diterima, tapi akan diberikan kepada ibu bapaknya nanti. Setelahnya balik berakal, tergantung
Kalau rasa harapnya tadi tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berangsur-angsurlah turun kualitasnya di sisi Allah. Kalau andai kata rasa merasa tadi terpergunakan sesuai dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, maka bergeserlah manusia tadi makin lama semakin naik makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan ya? Jadi itulah manusia. Nah, maka di sini diterangkan oleh Allah sebahagian daripada manusia. Wa minan nas, boleh jadi sebagian besar, boleh jadi sebagian kecil. Kalau di zaman Rasulullah dulu sebagian besar orang tadi mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya tadi ditujukan kepada selain Allah. Dia lebih takut kepada berhala, kepada patung dibandingkan dengan kepada Allah. Dia merasa harap kepada berhala dibandingkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tahu dengan Allah, tapi tidak tertuju kepada Allah perasaannya. Dan kemudian yang bersifat lahir pun seperti itu, dipergunakan segala yang diberi Allah tadi hanya untuk berhala, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak jarang terjadi orang-orang pada waktu itu berkurban, tapi kurbannya itu bukan untuk Allah, tapi kurbannya itu adalah untuk berhala mereka. Jadi sebagian besar pada waktu itu jauh daripada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian berangsur-angsur manusia tadi itu dipengaruhi oleh ajaran Muhammad SAW. Akhirnya berangsur-angsurlah sedikit demi sedikit bertambah pengikut kebenaran yang mempergunakan segala fasilitas Allah tadi secara benar. Akhir-akhirnya ditaklukkan negeri Makkah. Banyak jadinya. Dan setelah sampainya kepada tingkat yang tertinggi pula, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, sewaktu agama tadi telah sempurna, sewaktu ajaran Muhammad atau dakwah Muhammad tadi sudah sampai kepada seluruhnya, mulai turun balik. Ya, tadinya sebahagian besar, kemudian menjadi sebahagian kecil yang tidak mau mengikut agama Muhammad, kemudian bertambah lagi sebahagian besar daripada manusia. Jadi zaman kita kini adalah sebahagian besar daripada manusia tidak mau ikut kepada agama Muhammad SAW. Walau punya sholat, walau punya puasa, tetapi harapannya tertumpah kepada selain Allah, takutnya tertumpah kepada selain Allah, yang berarti pada waktu itu mata mereka dipergunakan secara tidak benar, telinga dan kaki tangan mereka itu dipergunakan secara tidak benar, dengan tidak mereka sadari mereka sebetulnya sudah berangsur-angsur turun daripada posisi yang pertama tadi. Bisa kita pahami ya? Itulah manusia. Jadi hati-hatilah untuk memakai apa yang telah diberi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah mempergunakan mata, hati-hatilah mempergunakan tangan, kaki dan lain sebagainya. Hati-hati mempergunakan pikiran, hati-hati mempergunakan keinginan, rasa takut yang ada di dalam hati. Sebab itu kalau salah, itu akan membuat kita menjadi turun daripada makhluk yang indah menjadi makhluk yang jelek. Itu manusia. Jadi manusia itu adalah turun naik tergantung kepada kemampuannya sendiri. Sebahagian besar dulu, sebahagian kecil, kemudian kini sebahagian besar berbalik. Ya, di antara manusia itu banyak yang tidak mampu untuk naik kepada alam yang lebih tinggi, tapi turun secara berangsur-angsur. Mereka tidak sadar. Nah, mengapa mereka tidak sadar? Karena ditutupi oleh yang lahir-lahir tadi. Mana mungkin orang berdasi akan merasa hina? Mana mungkin orang berpangkat berjabatan akan merasa hina? Ditutup oleh dasinya, ditutup oleh tampilannya. Padahal mereka itu barangkali di sisi Allah SWT tidak mengenal apa-apa. Itu akan terjadi nanti. Tidak sedikit raja-raja, tidak sedikit pemuka-pemuka dunia yang dibenamkan di dalam neraka nanti. Dan tidak sedikit pula orang-orang yang dirasakan. Tidak berarti dalam kehidupan di permukaan bumi, tapi mereka akan hilang-hilang timbul nanti di dalam cahaya arash. Mudah-mudahan kita masuk ke dia. Biarlah kita tidak punya kelebihan, tidak punya pangkat, tidak punya kedudukan segalanya, tapi kita mampu menaikkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingganya di akhirat itu nanti kita akan mendapat penghargaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, itu sebabnya di kapal loko banyak sekali itu
hal-hal yang perlu dilaksanakan menjalankan agama. Contoh seperti yang sujud. Sujud itu kepala sujud. Mengapa? Karena di kepala kok sarangnya seluruh banyak di kepala. Telinga di kepala, mata di telinga, di kepala. Ya. Kemudian lidah di kepala, mulut di kepala, hidung di kepala. Maka untuk itu kepala tadilah yang terhormat, yang paling terhormat, dan kemudian kalau yang tadi tidak jalan, maka kepala pula yang terlebih hina. Nah, maka untuk disuruh sujud sebelum dihina benar-benar di sisi Allah, hinakan terlebih dahulu diri kita, kepala kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu rahasia daripada sujud. Jadi sujud itu tidak turun-turun kepala saja, tapi kita tahu posisi kita tidak ada berarti, kita tahu bahwa Allah lah yang Maha terpuji, bukan yang lain, bukan berhala, bukan segala macamnya yang kita agungkan, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Beruduk, anda dahulu dibasuh, utamakan muka, ya, kemudian baru tangan, baru kaki, ya, menyapu kepala lain, begitu perhatian terhadap kepala. Jadi andai kata agama tidak masuk ke dalam diri seseorang, yang kepalanya tadi adalah sesuatu yang paling berharga, yang paling bernilai, akan jatuh derajatnya menjadi yang paling terhina. Untuk jalannya ada 7 makamnya manusia. Makam pertama tadi adalah disebut dengan makam, ya, nasut namanya, atau alam nasut, alam kemanusiaan, alam biasa. Ya. Nah, dan kemudian kalau andai kata tidak dipergunakannya segala fasilitas yang diberi Allah tadi secara benar, dia akan turunnya ke alam nabati. Itu turunnya ke alam nabati. Apa itu alam nabati? Alam tumbuh-tumbuhan. Sama di tumbuh-tumbuhan menjadi mangsa. Kalau tumbuh-tumbuhan itu saya elok-elok nasibnya untuk dimakan. Gitu. Buah-buahan, serancak-rancak buah, durian, segala macamnya perlu kan untuk dimakan. Ya. Atau kalau tidak pegunung menyengat. Menjadi apa, bumerang di dalam kehidupan. Kekian jatuhnya manusia kalau yang tadi tidak termanfaatkan secara benar. Ya. Maka kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan itu hidup itu, tetapi bermanfaat untuk orang, bukan untuk dirinya. Dirinya tidak mendapat manfaat apa-apa. Ya, untuk mengenyangkan orang seperti nasi misalnya, boleh memuaskan orang seperti durian dan lain sebagainya, atau untuk membebek orang lain, yang minyak sendiri menderita. Itu ada manusia yang semacam itu, turun derajat. Andai kata manusia tidak mengerti, makanya akan turun sedikit lagi. Kemana turunnya lagi? Ke alam syaitania, alam syaitan. Apa artinya? Jiwanya dirasuki, diselimuti oleh sifat-sifat muhlikat. Sifat muhlikat artinya adalah sifat tercela. Dalam dirinya terletak rasa hasad, dalam dirinya terletak rasa dengki, dalam dirinya terletak rasa ajib, dalam dirinya terletak rasa sombong, dan lain-lain sebagainya. Itu sudah manusia turun kepada alam syaitan. Artinya, walaupun dia manusia, tapi nilainya di sisi Allah tidak lebih daripada syaitan. Apa yang menjadi aktivitas orang-orang yang seperti itu? Tidak lebih daripada memperhatikan orang lain. Dia tidak sanggup memperhatikan dirinya, tapi orang lain lah yang nyekaji. Si anu begini, si anu begitu, si anu begitu. Yang ini lainnya memberikan penilaian sampai raja-raja, ya, sampai orang-orang terhormat itu dinilai sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Orang itulah yang menjadi tukang gunjing, orang itulah yang menjadi tukang fitnah, orang itulah yang menjadi tukang riba. Mengapa? Karena mereka sudah berada pada tingkatan syaitannya. Jadi syaitan itu ibu-ibu ya, bukanlah nama suatu makhluk lahir itu, tapi syaitan adalah nama daripada sifat. Nah, bisa sifat tadi itu lekat pada makhluk yang bertubuh halus seperti iblis. Bisa syaitan itu pada makhluk yang kasar seperti manusia.
Itu makanya Quran menyatakan ada setan jin, ada setan manusia. Jadi iblis itu baru disebut setan. Karena dia mempunyai sifat dua. Ya, sombong. Waktu disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, dia merasa lebih. Masa ia akan sujud kepada Adam terdiri daripada tanah, yang saya didirikan daripada api. Quran yang menyatakan seperti itu. Dengan kelebihannya itu, maka dia merasa ajib, merasa angkuh, merasa sombong. Walaupun Adam adalah benar, perintah Allah itu adalah benar, tapi dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Jadi sebagian besar tadi manusia seperti itu di akhir zaman, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Mereka tahu kebenaran, Quran itu benar, mereka tahu, tapi tidak mau tunduk kepada Al-Quran. Bukti tidak mau tunduk, dia tidak mau tahu, tidak ingin mengenali. Begitulah sifat-sifat orang yang telah jatuh terjerumus kepada sifat-sifat yang buruk atau menyiksa kita sebutkan. Nah, andai kata manusia masih belum tahu, belum mengenal, dan maksudnya sudah jadi setan, asalnya, ya, sifatnya bukan badannya yang jadi setan, maka akan turun setingkat naik ke bawah. Apa? Jadi mereka tadi al-an'am. Apa namanya? Al-an'am. Dalam tafsir, dalam terjemah itu diartikan oleh para ahli itu binatang ternak. Tapi kalau kita lihat an'am tadi berasal daripada kata nikmat. Ya. Artinya binatang yang disenangi. Binatang-binatang disenangi. Ulo, kucing, anjing, ya, borok, kobau, jawi, itu disenangi. Kalau an'am mereka itu jatuh seperti itu. Tak perlu kita bahas ya. Mari awak baca. Jali saja cia dulu. Borok itu binatang disenangi itu. Apa artinya borok? Orang yang mencidi, lapar mencidi, siaran lalu di hadapan mencidi kan tak peduli, dia aja mencidi juga. Megawati lalu pernah mencidi aja borok. Kalau an'am seperti itulah orang-orang terjatuh. Banyak ada contoh-contoh yang lain. Tepas lagi agaknya dicontoh aja ya. Kalau ada satu panggilan azan, kira-kira manusia mendengar tak? Mendengar. Kucing? Mendengar juga. Tapi berbeda tak yang didengar oleh kucing dan yang didengar oleh manusia? Kucing tak ada terkejut seperti itu. Nah, ada tersentak sedikit pun hatinya waktu mendengarkan orang azan. Tapi kalau yang manusia tersentak hatinya, maka orang-orang yang tidak tersentak hatinya oleh mendengarkan panggilan agama, artinya sama dengan kucing pula. Tak ada yang salah dengan ibu salah seperti kucing. Ya, sampai aja. Nah, begitulah. Jadi apabila fasilitas yang diberi Allah Subhanahu wa taala tidak termanfaatkan secara benar, maka akan turun berangsur-angsur jadi nabati nilainya, jadi syaitani, dan kemudian jadi hayawani atau an'am. Di dalam ayat itu diterangkan lain, artinya balhum adal, bahkan mereka lebih jelek daripada binatang ternak. Mengapa Tuhan mengatakan adal lebih daripada binatang? Kalau binatang baru mencibir biasa, tapi kalau manusia yang seperti itu sudah diberi kepala tadi, diberi pikiran tadi, masih seperti itu, berarti lebih daripada itu. Pertama. Yang kedua, kalau baru pencemee itu nanti setelah kiamat dibangkit untuk dikisas, kemudian purawan jadi tanah kalian berbalik. Sedangkan manusia pencemee dibangkit nanti dikisas nanti dan kemudian masuk ke dalam neraka buat selama-lamanya, tidak pernah jadi tanah. Begitu bakat hangus kulit mereka, maka diganti dengan kulit yang baru supaya mereka itu terus menerus merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala atau ke bawah. Ya. Nah, jadi dengan kaji itu kita bisa melihat diri kita sendiri, tidak usah bertanya dia ke buya. Padahal nanti mau dimaki ke bawah, biar kok ke bawah ya. Nah, kita harus tahu. Tiba di nabati kita menjadi somak saja, menjadi mangsa orang saja, memanfaat untuk orang saja, dan untuk awak seketik itu diperalat oleh orang lain. Itu harus
kita tidak akan menjadi orang yang sabar di dalam menghadapi permasalahan. Itu namanya khabar bertakut. Takuti itu kalau kita jatuh seperti itu. Tetapi kalau alam itu, itu di pernyataan kan saja, bahkan mereka lebih daripada pernyataan Allah. Jadi al-an'am, syaitani, nabati, insani pertama tadi kita katakan. Apabila mereka itu mampu untuk memanfaatkan pemberian yang telah diberikan Allah kepada dirinya, amanah, baik yang lahir seperti mata, telinga, kaki, tangan tadi, atau nikmat batin seperti rasa merasa tadi, mampu dipergunakan secara benar, nah maka justru akan naik. Naik pertama sekali naiknya ke alam namanya malakut. Alam malakut. Alam malakut itu artinya adalah alam kehati-hatian, alam kepatuhan. Malaikat itu takut. Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya. Tapi kalau manusia yang sudah sampai ke alam malakut itu, apapun yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun merugikannya, namun yang merasakan itu adalah keuntungan. Ya, seperti misalnya disuruh kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sampai di alam malakut, walaupun dia tidak akan berjihad karena ada halangan uzur misalnya, tapi mereka merasakan begitu indahnya, begitu untungnya kalau berjihad. Nah, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala walaupun memayahkannya, tapi dirasakan itu adalah suatu kenikmatan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun merugikannya, tapi dia merasakan bahwa itu adalah keuntungan. Nah, mudah-mudahan kita masih bisa naik ke alam itu. Jadi banyak contoh-contoh kita melaksanakan agama itu seperti sholat malam misalnya. Itu kadang-kadangnya hanya dikarenakan terpaksa, bukan karena merasa indahnya. Ya, itu orang yang belum sampai ke alam malakut. Kalau orang yang sudah sampai ke alam malakut, menjadi candu, menjadi kemauan, menjadi keinginan. Jadi untuk lebih jalannya, pertama sekali minatnya tinggi kepada kebenaran Allah. Itu orang yang alam malakut. Yang kemudiannya jihadnya tinggi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kesediaannya tinggi. Kemudian ikhlasnya tinggi. Orang yang berada di alam malakut. Yang kedua, kalau bisa memanfaatkan fasilitas yang diberi Allah secara benar, baik lahir atau batin. Naik dalam manusia tadi kepada alam malakut. Tandanya orang yang berada di alam malakut, satu, minatnya tinggi. Ia benar berkemauan, ia benar berkeinginan kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala, khususnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahyu Allah. Minatnya tinggi ke situ. Kemudian yang kedua, kesediaannya tinggi. Kan mengaji hari Minggu sudah sholat asar itu misalnya, nyalah siap-siap jauh hari sebelumnya jauh siap-siap untuk itu. Ya, semua kita ke Barolet, ya, itu jauh hari kita lah bersiap-siap untuk itu tuh. Ya, lalu perhitungan kita untuk itu. Itu orang-orang yang berada di alam malakut. Kemudian jihadnya tinggi. Ya, artinya, you betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati. Ya, kalau perlu nyawa taruhannya kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan kemudian keikhlasan.